Shalom, Amang Inang, dan juga saudara-saudari semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita mengikuti hal-hal berikut ini. Yang pertama itu, semua warga jemaat harus menggunakan pakaian yang rapi. Kemudian untuk petugas ibadah, pengkhotbah, dan liturgis menggunakan baju tokonan. Kemudian proses ibadah akan dipandu oleh host, song leader, liturgis, dan juga pengkhotbah. Dan selama ibadah, suara jemaat akan di-mute, kecuali pengkhotbah saat khotbah. Yang kelima, nyanyian akan dipandu oleh seorang song leader. Dan untuk persembahan dapat ditransfer dengan menggunakan rekening gereja atau barcode virtual rekening gereja kita seperti yang ada di layar. Nah, untuk selanjutnya ketentuan lainnya akan diatur selanjutnya. Demikian untuk tata tertib ibadah kita hari ini. Mari kita mulai ibadah kita. Kami berikan kesempatan ini kepada Amang Liturgis untuk memulai ibadah kita. Masih mute, Bang. Nggak bisa dari sana di ini ya, dibuka ya. Ya, sekarang udah. Oke. Gimana? Kita mulai ya, Bang? Iya, udah. Oke. Saudara-saudara seiman, dengan penuh sukacita, marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita dalam 1 minggu yang lalu, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu kepada Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memasuki ibadah kita dengan bersaat teduh, diiringi musik preludium. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Kupuji kasih setiamu. Ya Yesus Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 567 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhanku punya segalanya. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu 11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu Keluaran 20 ayat 1 dengan ayat yang 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 157 ayat 1 dan yang kedua, Ya Yesus Raja Semesta.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami dapat Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekali dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 221 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Selama Yesusku. Selama Yesusku bersama denganku, semua berkata lenyap dan berlalu. Yesus mengantarku ke sumber air segar. Dia membimbing hidupku ke jalan yang benar. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ikut kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegang
tangannya. Firman Tuhan kembali ini ke Mesir. Ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1 dan ayat yang kedua, Allah kita Maha Esa. Allah kita Maha Esa, Khalik alam semesta, Pencipta yang kelihatan, juga yang tak terlihat, selidiki cermat, agar kau tak tersesat. Allah kita tak bermula dan tak ada akhirnya, tak terlihat oleh mata karena remuk nadanya, hanya mata hatilah yang dapat mengenalnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat diikuti dengan doa sapa. Mari kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta minggu ke-11 setelah Trinitatis. Minggu 15 Agustus 2021. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah yang memerdekakan kebenaran. Tutup altar berwarna hijau. Pelayan ibadah. Pelayan ibadah hari ini, yang melayani ibadah hari ini
Pengkhotbah Pendeta Resort Liturgis, Sintua Edi Mangaraja Sigalingging, Pembaca Warta, Calon Sintua Anggiat Hutagaol. Tuhan kiranya memberkati para hamba-Nya yang melayani hari ini. Pelayan ibadah minggu depan 22 Agustus 2021 yang melayani ibadah minggu tanggal 22 Agustus 2021 Pengkhotbah Pendeta Resort Liturgis Sintua James Lee Huta Barat, Pembaca Warta Calon Sintua Freddy Pangaribuan. Tuhan kiranya memberkati pelayanannya pada hari pelayanannya para hamba-Nya hari ini. Ibadah minggu virtual. Pada saat ini kita masih melakukan ibadah minggu secara virtual. Semoga di minggu depan kita dapat beribadah di dalam gedung gereja kita. Semoga tingkat penularan COVID-19 semakin menurun dan kita mengharapkan COVID-19 segera berlalu dari muka bumi ini. Jadwal kegiatan katekisasi. Sehubungan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, HKBP akan dilakukan peneguhan CD kepada 3 orang pelajar CD. Diberitahukan kepada kita semua jadwal-jadwal kegiatan katekisasi CD. Pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 15.30 WIB, ujian tertulis dengan menggunakan Zoom. 2. Pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 15.30 WIB, ujian lisan bersama orang tua dengan menggunakan Zoom. Pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 16 WIB gladi bersih secara online. 4. Pada hari Sabtu 27 Agustus 2021 pukul 15 WIB ibadah pemberangkatan atau retreat pelajar CD secara online dengan aplikasi Zoom. Pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 8.30 WIB ibadah Minggu, peneguhan CD dan perjamuan kudus secara konvensional atau outside. Warta Keuangan 15 Agustus 2021, saldo per tanggal 7 Agustus 2021, uang huria 90.512.530 rupiah, uang pusat 308.000 rupiah, uang PTK 22.414.820 rupiah. Jumlah pemasukan tanggal 8 sampai 14 Agustus 2021, uang huria 5.377.000 rupiah, uang pusat 183.000 rupiah, uang PTK 10.000. Total pemasukan 5.570.000 rupiah. Pengeluaran kosong sehingga saldo per 14 Agustus 2021 uang huria 95.889.530 rupiah, uang pusat 491.000 rupiah, uang PTK 22.424.820 rupiah. Sehingga saldo akhir total saldo akhir per tanggal 14 Agustus 2021
118.805.350 rupiah dikurangi uang pusat, maka total saldo uang huria dan PTK 14 Agustus 2021 118.314.350 rupiah. Topik doa kita minggu ini, mari kita mendoakan pertama pandemi virus Corona 19 agar segera berlalu dari muka bumi ini. Kedua, Pendeta Dr. Binsar Jonathan Pakpahan Boru Pardede isolasi mandiri dan dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Ketiga, Inang Sintua R. Boru Panjaitan, Sintua pensiun, Opung Anandro Boru, pemulihan di rumah. Keempat, Amang Dr. T.A. Simatupang, Boru Tambunan, rawat jalan, pemulihan di rumah. Kelima, Inang Sintua Nyonya R. Manurung Boru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan pemulihan. Keenam, Bapak Esu Tauruk Boru Sitohang atau Bapak Ivana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Ketujuh, Bapak Uta Barat Boru Nababan, rawat jalan di Bonapasogit. Terpujilah Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara kehidupan kita. Marilah kita nanti pulang dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami dapat melakukan ibadah kami secara online. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, dimanapun kami bersekutu Tuhan, Tuhan selalu hadir bersama kami. Tuhan Yesus, kami mensyukuri Tuhan, jika segala kehidupan kami Tuhan ada dalam penyertaan-Mu. Kami mensyukuri Tuhan, jika Engkau Bapa selalu membimbing dan mengarahkan kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bermohon dalam kasih setia-Mu Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam sakit penyakit ya Tuhan, baik karena kelemahan, baik karena masa tua Tuhan, baik karena pandemi yang saat ini Tuhan masih menggerogoti umat manusia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menguatkan Tuhan, menguatkan saudara-saudara kami Tuhan yang menjalani isolasi mandiri. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan mereka, dan Engkau Bapa memberikan hikmat bijaksana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya ini akan berlalu Tuhan, karena kuat dan kasih, kuat kuasa-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup saudara-saudara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk tenaga kesehatan yang masih terus bekerja ya Bapa, menghadapi, merawat orang-orang yang terkena virus ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Engkau yang menyertai mereka selalu Tuhan Yesus. Biarlah semua Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan, itu semua ada dalam kehendak kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan,
untuk ibadah persiapan naik CD ya Bapa dalam situasi saat ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam proses pembelajaran CD saat ini Tuhan, Kau yang membimbing. Kau Bapa meningkatkan hikmat bijaksana mereka Tuhan, dalam pengetahuan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang Tuhan mempersiapkan mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar kenal akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, banyak yang kami doakan ya Tuhan. Banyak yang kami mohonkan kepadamu ya Tuhan. Tapi Engkau Bapa yang mengetahui Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan. Dalam saat ini Tuhan menghadapi pandemi saat ini. Terkadang kami Tuhan jatuh ke dalam dosa Bapa, tidak melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, supaya kami layak menerima kasih dan berkat-Mu. Semua Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Bapa yang berkuasa penuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 769 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kepada Allah pengharapan-Mu, sambil kita menyerahkan persembahan kita buat gereja dan buat pusat. Kepada Allah pengharapanku, di daratnya di waktu manapun, kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku teguhkan karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut sama ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhan layak menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku teguhkan karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum saya membacakan firman Tuhan, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya.
Ya, terima kasih. Firman Tuhan yang menyapa hidup kita dan diri kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, diawali dari ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya bagi kita. Judul perikop, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Tibet menjatuhkan sebuah bom dengan berat 64 kg di kota Jepang yang bernama Hiroshima. Bom yang mengandung unsur atom uranium. Dalam sekejap, 146.000 penduduk dari kota Hiroshima tewas dengan ledakan yang dahsyat. Selanjutnya, 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, bom yang kedua dengan Kapten Sweeney juga menjatuhkan bom di kota Nagasaki, dan bom itu tidak begitu besar. Hanya 6,4 kg mengandung unsur atom plutonium. Dan dengan sekejap menewaskan 80.000 jiwa penduduk Jepang di Nagasaki. Kalau kita lihat dari peristiwa itu, dalam jarak yang dekat, selama 3 hari, 246.000 jiwa lebih warga Jepang tewas dengan sia-sia hanya karena terjadinya peperangan antar negara dalam peperangan dunia yang kedua. Dan kesempatan itu digunakan oleh negara kita untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945. Di mana Sayuti Malik mengetik proklamasi itu dan mengkumandangkan bahwa negara Indonesia telah merdeka. Namun yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, apakah kita menyadari bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu dibayar dengan ratusan ribu jiwa orang yang tewas dengan sia-sia di kota Jepang? Apakah pernah kita membayangkan bagaimana tragisnya tragedi kehancuran bom Nagasaki dan Hiroshima yang menelan ratusan ribu, dan di sudut lain Indonesia bersorak-sorai mengatakan bahwa mereka merdeka pada saat itu? Tentu
Kita tidak bisa menjawab itu secara logika. Karena di satu sisi suatu negara menangis, meraung-raung, di sisi lain negara Indonesia sedang bersuka cita karena kemerdekaan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian terkasih, maka fakta yang harus kita lihat bahwa sebenarnya dari manakah sumber kemerdekaan kita? Kemerdekaan politis yang kita alami dalam pengakuan kita dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bukan karena kehebatan bangsa Indonesia, bukan karena teknologi perang yang dimiliki Indonesia, tetapi karena ada kesempatan yang kita manfaatkan untuk mendeklarasikan kemerdekaan itu. Kita memang tahu satu-satunya negara Asia yang pernah menghancurkan Amerika adalah Jepang dengan peristiwa Perang Dunia yang kedua pada tanggal 7 Desember itu 1941, tentara Jepang menghancurkan pantai Hawaii, Pearl Harbor, yang menewaskan lebih dari 2.000 jiwa tentara Amerika, karena itu adalah pangkalan angkatan laut mereka. Dan sebenarnya Amerika bersama sekutu ingin membalas kehancuran itu 4 tahun berikutnya dengan menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima. Peperangan antar negara itu menjadi ruang, kesempatan, dan peluang bagi kita untuk merdeka. Itu memang hal yang ironis. Kita harus bersuka cita atas kemerdekaan kita. Tapi di sudut lain, sebuah negara mengalami kehancuran dan tanda kutip rakyat yang tidak bersalah korban juga karena peperangan itu. Kemerdekaan kita dibayar lunas dengan kematian ratusan jiwa penduduk Jepang. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita bisa melihat sebenarnya ketika topik minggu kita mengatakan Allah yang memerdekakan, pertanyaan apakah kemerdekaan itu? Dari manakah kita merdeka? Kenapa dikatakan merdeka? Apakah ada sesuatu penjajahan yang kita alami? Apakah ada ketertindasan yang kita alami sehingga topik minggu kita mengatakan Allah yang memerdekakan? Semua bentuk-bentuk penjajahan, bentuk-bentuk perbudakan, bentuk kekerasan penindasan, itu semua berakar pada perbudakan dosa, pada perhambaan dosa. Mengapa negara-negara Eropa Barat mau melakukan agresi militer? Mengapa mereka ingin menguasai negara-negara Asia, negara-negara dunia ketiga? Itu semua karena mereka dikuasai oleh keserakahan, kerakusan mereka, keinginan mereka mengeksploitasi sumber-sumber daya yang ada di negara-negara lain. Dan itu adalah sumbernya dari dosa itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam nats kita saat ini, kemerdekaan yang hendak disampaikan oleh Yesus Kristus berbeda konsepnya dengan pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu tentang kemerdekaan. Orang Yahudi memahami kemerdekaan ketika Yesus dengan para orang Yahudi dalam hal ini ahli Taurat berdebat tentang kemerdekaan, mereka mempunyai titik dasar yang berbeda, pola pikir yang berbeda dalam memaknai kebenaran itu, dalam memaknai kemerdekaan itu. Orang Yahudi memaknai kemerdekaan itu sebagai kemerdekaan secara politis. Kalau kita lihat di ayat yang 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Hal ini memang, kalau saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian,
orang Yahudi ini, ahli Taurat ini nggak tahu sejarah, atau karena kebencian mereka kepada Yesus, merasa mereka adalah orang-orang merdeka. Mengapa saya katakan seperti itu? Jelas-jelas umat Israel pernah diperbudak, diperhamba, ditindas selama 430 tahun di Mesir. Jelas-jelas umat Israel pernah terbuang selama 70 tahun di Babel. Dan pada saat Yesus berkata dalam nats ini, saat ini jelas-jelas umat Israel, orang Yahudi berada di bawah kekuasaan bangsa Roma. Tapi persoalannya mengapa mereka mengatakan bahwa kami merdeka, tidak diperhamba siapapun. Apakah mungkin karena pada saat itu pemerintahan Romawi yang berkuasa masih memberikan kepada mereka seorang raja yaitu Herodes, walaupun mereka sudah dalam kekuasaan Roma, tetapi selama mereka mau membayar pajak kepada kekaisaran Roma, mereka bisa hidup berkarya. Tapi satu hal yang mereka harus sadari, mereka tidak mandiri sebagai negara saat itu. Karena Raja Herodes juga yang diangkat itu adalah merupakan kaki tangan ataupun boneka daripada kekaisaran Roma. Tapi bisa saja Bapak Ibu sekalian yang terkasih, orang yang sudah lama dalam penindasan, orang yang sudah lama dalam perbudakan, karena dia sudah menikmati perbudakan itu, sudah merasakan perbudakan itu, akhirnya dia sudah merasa nyaman di dalamnya. Dan akhirnya mereka tidak mau keluar dari perbudakan itu. Dan itulah yang terjadi pada umat Israel ketika mereka di Mesir. Ketika mereka sudah begitu lama diperbudak, diperhamba selama 430 tahun. Ketika Musa hendak membawa mereka menjadi orang merdeka, apa yang terjadi? Mereka bertentangan, memberontak kepada Musa. Dan berkata kepada Musa, Musa, walaupun kami diperbudak di Mesir, kami masih enak di sana loh. Kami masih bisa makan daging. Kami masih bisa makan pilihan yang lain. Kamu bawa kami merdeka tapi ke gurun pasir ini. Mau kemana kami kau tuntun? Dan itu juga sering terjadi Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan masyarakat kita. Orang yang sudah lama dan sudah menjadi habitatnya hidup di dalam kemiskinan, di dalam ketertindasan, mereka tidak merasa tertindas lagi. Ketika ada orang mencoba menyadarkan mereka sudah sulit. Kamu itu sudah seperti ini. Kamu itu sudah seperti ini. Enggak, kami nyaman kok. Kan sama seperti ada ilustrasi ketika seekor anak harimau, induknya mati diburu oleh pemburu. Anak harimau ini dipelihara sama domba dan dibawa pulang. Kemudian anak domba itu bersama dengan anak harimau itu sama-sama bertumbuh. Kalau anak domba itu makan rumput, anak harimau itu juga ikut makan rumput. Dan terus bertumbuh. Anak harimau itu tidak sadar kalau dia harimau. Dia sadar selalu karena dia sudah didoktrin, kamu itu anak domba. Kamu itu anakku. Ketika suatu saat anak harimau itu sudah besar, dan domba itu juga anak itu sudah besar, dan dia merasa ada sesuatu yang beda dari postur tubuh. Walaupun dia sadar ada sesuatu yang beda dalam postur tubuh, karena ada doktrinasi mengatakan kamu itu anak domba, walaupun posturnya anak harimau, dia selalu tidak menyadari. Hingga suatu saat ketika domba bersama dengan anak harimau ini bersama-sama pergi merumput ke padang belantara hutan, ketemu dengan binatang buas, yaitu dengan harimau yang asli. Ketika bertemu dengan harimau asli itu, semua domba ini lari, termasuk harimau anak domba tadi itu, domba tanda kutip itu, lari. Justru yang bingung harimau yang mengejar. Loh, ini sama-sama dengan saya kok bisa lari? Domba lari wajar. Akhirnya harimau itu mengejar domba yang dikatakan yang adalah harimau itu. Kamu kenapa lari? Kan kamu sama dengan saya. Kemudian harimau itu mengatakan, enggak, aku itu domba. Aku enggak harimau. Loh, siapa bilang kamu itu adalah domba? Kamu jelas harimau. Tidak, aku ini adalah domba.
untuk menyadarkan bahwa dia adalah harimau, kemudian harimau dari hutan itu membawa dia ke tepi sungai. Lihat, mari kita lihatlah gambarmu di air itu. Ketika dia melihat gambarnya, ternyata dia sama dengan harimau dari hutan itu. Tahu Bapak Ibu sekalian pun terjadi. Sesuatu dari hatinya muncul kekuatan yang mengatakan bahwa dia memang adalah harimau. Kemudian dia sadar dan mengaum sekuat-kuatnya. Ternyata selama ini saya hidup dalam pembohongan. Saya adalah seekor harimau. Memiliki kekuatan yang mampu mencengkeram. Dan dia sadar. Akhirnya dia mengikuti harimau hutan itu dan kembali ke hutan. Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah lama dalam suatu sistem yang terkurung, yang sudah merasa kita nyaman, maka akan sulit keluar dan menyadari bahwa kita sebenarnya dalam ketertindasan, bahwa kita sebenarnya dalam keterpurukan. Babeno namanginang, molonunga somal hita, molistilala batak, somalado, tiamna. Ala bisa karena biasa dan sulit untuk keluar dari hal seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian terkasih, ini mungkin menjadi pengalaman orang Israel. Maka mereka berkata kepada Yesus, emangnya kamu siapa? Kenapa kamu katakan kami merdeka? Kami kan adalah hamba dari, kami adalah keturunan Abraham. Kami adalah anak-anak Abraham. Tetapi Yesus ingin menjelaskan, seseorang yang menjadi keturunan Abraham itu tidak otomatis merdeka kalau selama mereka selalu melakukan dosa. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu sekalian, 1000 kali kita mengatakan saya adalah anak Allah, saya adalah Kristen, tetapi kalau kita selalu melakukan keinginan daging kita, diperbudak oleh keinginan daging, melakukan dosa, maka kita akan tetap hamba dosa, diperbudak dosa. Maka seseorang itu menjadi anak Allah bukan masalah status dalam arti kulit luar, bukan masalah klaim saya anak Allah, bukan masalah pengakuan saya itu adalah anak Tuhan. Tetapi apa yang kamu lakukan jika kamu adalah anak Tuhan? Dan inilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang hendak dikatakan Yesus Kristus. Bagaimanakah kriteria sebagai anak Tuhan itu? Sebagai murid-muridnya. Itulah di ayat sebelumnya Yesus mengatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kalau kamu adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian 3 kata kunci dalam nats ini. Yang pertama adalah tinggal dalam firman. Tinggal dalam firman. Yang kedua, mengenal kebenaran. Dan yang ketiga, kebenaran memerdekakan. Ketika kata ini, firman, kebenaran, kemerdekaan, itu mempunyai relasi yang searah. Karena seseorang dapat merdeka karena dia dimerdekakan. Bukan karena kemampuannya sendiri. Dan itulah yang mau dinyatakan Yesus. Anugerah Allah lah yang memberikan kepada mereka kemerdekaan itu. Namun kemerdekaan yang Yesus maksudkan bukan kemerdekaan politis, tapi kemerdekaan yang membebaskan orang-orang yang berada di dalam dosa, membebaskan belenggu-belenggu dosa yang mengikat manusia itu, kematian, rasa takut, rasa khawatir, dampak-dampak dari dosa itu, sama seperti pandemi COVID ini, yang membuat kita takut, khawatir tentang kelangsungan hidup kita. Kristus memerdekakan kita dari semua itu. Namun supaya kita memperoleh kemerdekaan itu dari mana? Yaitu dari sang kebenaran itu. Siapakah sang kebenaran itu? Dia adalah Yesus itu sendiri. Yesus sendiri sang kebenaran itu yang memerdekakan kita.
Dia adalah firman Allah yang menjadi daging. Dan kemerdekaan kita yang dianugerahkan oleh sang kebenaran itu bukanlah dengan cuma-cuma. Dia dengan membayar kita dengan lunas, dengan harga nyawanya, darahnya. Memang anugerah itu gratis diberikan kepada kita, tapi Yesus membayarnya itu dengan mahal. Itu sebabnya jangan dipermainkan darah Yesus itu, Bapak Ibu sekalian. Gratis kita menikmatinya, tapi mahal Tuhan membayarnya dengan kematiannya di kayu salib. Kemerdekaan yang kita terima secara gratis itu cuma-cuma itu. Tapi ada nyawa di sana yang menebus kita, yang disalibkan untuk memperoleh keselamatan kemerdekaan itu untuk kita. Namun banyak orang tidak menghargai darah itu. Banyak orang tidak menghargai kematian itu. Dia hanya hidup dalam keinginannya sendiri. Sekalipun dia percaya, mengatakan aku Kristen. Sama seperti buku NDHKBP 182 ayat yang keempat itu. Kristenau ape hutodong dalam hamaguani. Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan kematian Yesus. Menyia-nyiakan darah Kristus. Keselamatan yang kita terima, kemerdekaan yang kita terima sebagai anugerah itu. Karena kita tidak mampu menjadi korban pendamaian itu. Karena kita tidak mampu mendapat keselamatan itu. Yang mampu memberikan anugerah itu hanya Tuhan. Dan Tuhan itu membayar kita dengan lunas. Bukan dengan perak. Bukan dengan emas. Bukan dengan harta duniawi yang bisa panah. Tapi membayar lunas dengan nyawa anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercelah. Jika ini kita sadari Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Bagaimanakah sekarang respon kita sebagai umat Kristen terhadap kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus benar-benar menyadari kesempurnaan kemerdekaan kita hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Hanya berada di dalam Dia. Seseorang yang sudah menyadari bahwa dia merdeka di dalam Yesus Kristus, maka kemerdekaan itu bukan berarti kita menjadi kebablasan tanpa aturan. Kemerdekaan yang kita lihat adalah kemerdekaan untuk berkreasi, berbuat baik. Karena roh Allah sedang berkarya dalam diri kita, mengupayakan semua perbuatan baik itu. Saya merdeka melakukan kebaikan tanpa ada rasa takut. Saya merdeka untuk memberi pertolongan kepada orang lain tanpa harus bimbang kehilangan harta. Saya tertantang untuk melakukan segala kreasi, hal-hal yang benar. Tidak ada yang dapat menaklukkan saya, termasuk egositas saya, termasuk kecongkakan saya, tidak bisa menjadi penghalang bagi saya, membelenggu saya untuk berkarya di dalam Kristus. Inilah kemerdekaan orang Kristen, merdeka di dalam Kristus, dalam melakukan perkara-perkara besar, melakukan kehendak Allah. Namun merdeka menurut orang Parisi, orang Yahudi pada saat itu adalah ketika mereka bebas melakukan apa menjadi keinginan mereka. Mencari kenikmatan dunia tanpa ada yang melarang. Mereka bebas yang bersifat namanya hedonisme. Apa yang mereka membuat mereka nikmat itu mereka lakukan tanpa ada perlawanan, tanpa ada pertentangan. Itu mereka konsep tentang kemerdekaan itu. Tapi Yesus ingin menyadarkan, kalau seperti itu kemerdekaan yang kalian pahami adalah hamba dosa dan tidak akan mendapat keselamatan kehidupan yang kekal. Tetapi kemerdekaan dalam Yesus Kristus, kita merdeka tanpa kita didoktrinasi, tanpa kita ditindas. Saya berbuat baik bukan untuk mendapat keselamatan lagi. Saya berbuat baik bukan untuk dilepaskan, tapi saya berbuat baik karena saya sudah merdeka. Saya sudah mendapat keselamatan itu. Oleh karena itu perbuatan baik kita adalah buah daripada kemerdekaan, keselamatan yang sudah kita miliki. Jadi kalau kita berkreasi, jangan lagi untuk mendapat sesuatu, tapi karena sudah mendapat sesuatu. Kalau saya melakukan yang baik kepada orang lain, bukan lagi supaya dia membalas itu kepada saya supaya saya menerima,
tapi karena saya sudah menerima darinya. Itu sebabnya konsep Yesus tentang memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi, pasti karena dia sudah memiliki. Orang-orang Kristen sudah memiliki Kristus itu. Memiliki keselamatan itu. Kristus sebagai sumber berkat tidak pernah berakhir memberikan berkat itu kepada kita. Berkat-berkat itu tidak hanya materi, pikiran, solusi, jalan lain yang bisa saling membantu. Minimal berkat itu hanya dengan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, tidak berisik. Itu juga sudah berkat bagi orang lain. Karena orang lain tidak akan merasa terganggu dengan kehadiran kita. Bahkan dalam saat ini berkat itu sangat dipentingkan adalah telinga. Di mana banyaknya manusia saat ini mengalami kesulitan pandemi. Dia ingin menyampaikan isi hatinya. Tetapi banyak orang saat ini menutup telinga. Banyak orang ingin hanya berbicara. Tapi siapakah yang mau mendengarkan kita? Ketika kita mau memberi telinga mendengar pergumulan orang. Sebenarnya kita di situ sudah menjadi berkat. Ketika kita mau mendoakan orang lain. Walaupun orang lain itu tidak tahu. Tidak tahu bahwa kita mendoakan mereka. Ketika kita mendoakan mereka, kita sudah menjadi berkat bagi mereka. Tanpa harus diketahuinya, kita sedang berdoa kepadanya. Dan itu menjadi hal yang luar biasa. Itulah kemerdekaan yang harus kita lakukan. Merdeka tanpa ada unsur tekanan. Tanpa ada unsur paksaan dalam berbuat baik. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang merdeka dalam hal yang berbuat baik. Ini yang harus kita lihat yang pertama. Menyadari bahwa kemerdekaan itu hanya sempurna di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, orang-orang yang merdeka itu harus mensyukuri kemerdekaan itu. Mengapa kita harus mensyukuri? Karena ketika kita kembali melihat kehidupan kita masa lalu, kematian, hukuman yang menjadi bagian dari kita, saat ini kita akan mendapat damai sejahtera. Hubungan yang sudah pulih antara Kristus, manusia dengan Tuhan. Di sana kita mendapat sukacita itu. Maka bersyukurlah atas kemerdekaan yang kamu miliki. Karena kemerdekaan itulah, maka hidup kita berarti. Maka hidup kita bermakna. Dapat kita nikmati bagaimana bedanya yang dijajah, yang ditindas, dengan yang sudah merdeka. Jadi jolma amanginang na tertindas. Dakka di bagaimana tabuna na merdeka. Alai jolma na merdeka, di bagaimana do acik na baru na tertindas. Diperbudak. Sama seperti yang terjadi di Afrika, di Amerika Latin. Dan dulu orang Batak juga. Terjadi ada praktik perbudakan. Khususnya di sebelah Tapanuli Selatan. Untuk membedakan anak-anak budak, hatoban, dengan anak-anak raja. Itu adalah dari tangga rumahnya. Kalau dikatakan pertangga ganjing, anak raja mai. Orang merdeka lah itu. Kalau dikatakan pertangga gonop, itu hatoban itu. Jadi biasanya munculnya hatoban itu karena apa? Karena kemiskinan. Karena peperangan. Banyak praktik kemiskinan, peperangan karena utang itu. Sehingga dia diperbudak. Tapi itu semua salah satu cara misionaris dulu, khususnya Van Hassel, termasuk membaptis orang yang pertama sekali itu menjadi Kristen di Tanah Batak pada tanggal 31 Maret 1861 yang dibaptis itu Simon Siregar dan Jakobus Tempu Bolon itu adalah budak yang ditebus dan dibeli oleh Van Hassel. Jadi sebenarnya kekristenan orang Batak itu bukan dimulai dari anak raja, bukan dimulai dari pejabat, pemimpin, bukan. Dimulai dari hatoban. Ketika hatoban itu menikmati bagaimana enaknya merdeka, maka mereka terpanggil menjadi pendamping para misionaris kemanapun dalam melayani. Dan dari sanalah Injil itu semakin tersebar. Jadi kita harus melihat bahwa sejarah gereja Batak menunjukkan kekristenan itu dimulai dari status strata terkecil. Karena mereka orang yang perlu dibebaskan. Dan kita juga harus menyadari seperti itu Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Kristen yang merdeka ini, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang memang diperbudak, yang dipenjarakan oleh dosa. Kalau kita menyadari itu,
maka kita akan bersuka cita. Sama seperti buku nyanyian Kidung Jemaat 40 Amazing Grace itu. Yang dulu aku buta, kini aku sudah bisa melihat. Itulah anugerah Tuhan, maka kita bersuka cita. Yang ketiga, orang-orang yang merdeka itu harus mengisi kemerdekaan itu. Mengapa harus kita mengisi? Karena kenyataannya, walaupun kita sudah merdeka, namun bentuk kejahatan yang ada di sekitar kita selalu masih berusaha untuk mempengaruhi dan menggoda kita. Itu makanya Martin Luther mengatakan simul justus et peccator. Pada saat yang bersamaan manusia itu adalah orang yang berdosa tapi sudah diselamatkan. Kita sudah dimerdekakan tapi kita harus berjuang mengisi kemerdekaan itu. Kalau kita tidak berjuang mengisi kemerdekaan kita, maka hal-hal yang lain akan menggoda kita, mempengaruhi kita. Sehingga Kristen tapi pikiran yang lain tidak lagi sesuai dengan tuntutan Kristus. Inilah yang harus kita lakukan. Mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Mengisi kemerdekaan itu dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lagi apa kata saya. Jangan lagi keegoisan saya yang muncul. Tapi apa yang hendak Kristus nyatakan di dalam diri saya. Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 2 itu, ayat Filipi 2 sampai seterusnya, hendaklah pikiran Kristus diam di dalam. Bohado nga manginang, carata mengisi kemerdekaan dengan pola pikir Kristus. Pola pikir Kristus adalah pola pikir yang selalu mengutamakan orang lain, yang selalu dalam kerendahan hati, yang selalu membangun kebersamaan, membangun kedamaian. Di sanalah kita terpanggil. Dan yang terakhir, orang-orang yang merdeka itu membutuhkan komitmen. Komitmen Bapak Ibu sekalian, yaitu harus setia tinggal di dalam Kristus. Molo so setia dohita, jika kita tidak setia tinggal di dalamnya, maka kita bukan lagi anak ataupun bukan lagi murid. Karena identitas kita sebagai anak Allah adalah living God, tinggal hidup di dalam Kristus. Selamat menikmati kemerdekaan kita dengan tinggal di dalam Sang Kristus kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Luar biasa anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami yang dahulu adalah hamba dosa. Saat ini Engkau telah memerdekakan kami. Membayar lunas kemerdekaan itu dengan nyawa-Mu sendiri, ya Yesus Kristus. Setelah Engkau mengorbankan nyawa-Mu untuk kemerdekaan itu, Engkau menganugerahkan itu secara cuma-cuma kepada kami, gratis. Engkau hanya meminta, menuntut kami untuk percaya kepada-Mu, mensyukuri kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu, dan berkomitmen setia tinggal di dalam Engkau. Jika hal itu yang terjadi, maka kemerdekaan itu adalah utuh menjadi milik kami sebagai anugerah Tuhan. Engkaulah kiranya Tuhan memberkati semua warga jemaat-Mu ini. Di tengah pandemi COVID yang kami lewati, di tengah banyaknya persoalan-persoalan hidup, merdekakanlah kami ya Tuhan atas dasar kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Merdeka dari rasa khawatir. Merdeka dari rasa takut. Merdeka dari pikiran-pikiran yang membelenggu kami, pikiran kemanusiaan. Tapi biarlah Roh Kudus yang memampukan kami berkarya dalam kehidupan kami, supaya nyatalah anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, warga jemaat-Mu, HKBP, Resort Diaspora. Engkau mengetahui Tuhan pergumulan warga jemaat-Mu satu persatu. Di tengah-tengah tantangan pandemi yang mereka hadapi.
Engkau Tuhan mengetahui dampak dari pandemi ini yang mengakibatkan baik secara ekonomi, baik secara psikis, dan hal lain yang mengakibatkan ada rasa khawatir dan ketakutan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Warga jemaat-Mu yang senantiasa memohon kesembuhan dari Tuhan. Kami membawakan hamba-Mu Pendeta Binsar Jonathan, Pak Pahan, dan keluarga. Kami bersyukur jika hamba-Mu Binsar Jonathan Pak Pahan sudah melalui proses pemulihan. Kiranya Tuhan menyempurnakan pemulihannya. Kami juga mendoakan keluarganya ya Tuhan. Istrinya bersama putranya Burju, yang mungkin saat ini masih dirawat di rumah sakit PG Cikini. Engkaulah memberkati segala konsumsi obat dan juga vitamin dan makanan yang mereka makan. Supaya dengan demikian itu menjadi sumber imunitas kekuatan tubuh mengalahkan virus COVID-19 itu. Tuhan, kami memohon bahwa kemerdekaan itu, kesembuhan itu hanya berasal dari Engkau. Kami hanya mampu berusaha apa yang kami dapat, apa yang kami boleh lakukan. Tapi segala sesuatu ketentuannya itu adalah anugerah Tuhan saja. Kami serahkan semua warga jemaat-Mu Tuhan yang memohon kesembuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yaitu para lansia, warga jemaat-Mu, HKBP Rosok Diaspora, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, memampukan dan menguatkan mereka. Inang Sintua Nyonya Manurung Borisian Turi, Amang Dr. Tesimatupang Buru Tambunan, Inang Sintua R. Sinaga Buru Panjaitan, para kaum lansia Tuhan, Engkaulah memampukan dan menguatkan mereka dalam menjalani hari-hari tua mereka, sehingga mereka masih dapat menikmati berkat Tuhan dengan bersama-sama keturunannya, bersuka cita, saling berbagi tentang pengalaman hidup, dan menyampaikan pesan-pesan moral, nilai-nilai kekristenan kepada semua keturunannya. Demikian juga Tuhan, kami serahkan juga warga jemaat-Mu yang tinggal di luar Indonesia ini, yaitu Inang Pendeta Sitohang Guru Marpaung, Amang Hutauruk Buru Sitohang, Papa Ivana, yang saat ini juga dalam proses pemulihan. Kami bersyukur jika proses pemulihan itu sudah mulai dapat dirasakan. Kami bisa melihat Tuhan bagaimana Amang Hutauruk dapat beraktivitas, walaupun dalam skala kecil. Tuhanlah kiranya menyempurnakan pemulihan dan kesembuhannya. Demikian juga Amang Huta Barat Buruna Baban yang berada di Sumatera, Engkau Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesembuhan. Demikian juga Tuhan, mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu dari warga jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Engkaulah memberkati juga Inang Mutar Papahan Buru Marpaung dalam proses melewati masa-masa pandemi yang mungkin merasakan kekhawatiran, kekalutan, karena dia harus memikirkan semuanya tentang anak-anak dan keturunannya. Mampukan dia, yakinkan dia bahwa Tuhan ada bersamanya, dan tidak membiarkan Inang itu menjalani kehidupan ini seorang diri tanpa penyertaan. Kami yakin dan percaya ketika hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja, kami akan mampu melewati masa-masa sulit kami. Biarlah semua warga jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan lansia, seluruhnya tubuh, roh, dan jiwa mereka kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi
dari buku nyanyian HKBP nomor 763 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Turut perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku sadar. Nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Hiduplah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian terkasih. Kepada host kami, tolonglah di highlight pengkhotbah, para agenda, song leader, pembaca warta. Kami ingin menyambut semua warga jemaat dan mengucapkan selamat hari Minggu. Seperti biasa. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apakah sudah Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. kita. Selamat hari Minggu. Sudah, Mas. Kepada Bapak Ibu sekalian terkasih, kami dari Parhalado HKBP Resort Diaspora pengkhotbah, para agenda, song leader, pembaca warta mengucapkan kepada kita semua warga jemaat HKBP Resort Diaspora, selamat hari Minggu Madihita Sudi Amanginang. Selamat hari Minggu. Minggu Horas. Yang tiap mak oma jolo kita dapat muni kita. Selamat hari Minggu. Tanggal 22 Agustus kita akan tapi masuk nama sekolah hari ini gereja 2 bulan masuk gereja ini. Jadi untuk tanggal 22 kami akan ibadah dari gereja. Tetap kita juga menggunakan sistem virtual, yaitu petugas ibadah di gereja dan warga jemaat di rumah masing-masing akan disiarkan melalui YouTube channel dan juga melalui Facebook grup kita. Demikianlah informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita sehat semua. Sehingga jangma umur muna amanginang, doma akasahi tujulan narion. Seunang ma salpu ma akka nasalpui akka parsahitoni. Ipas mahita sasude molo pajupang pehita. Dan adong berasa-rasa khawatir manang dia. Sayang dia ma kopi tope saportibion. Lam tu salpu nama moru ma. Kalana yang berkomunikasi 2 minggu seminggu nasalpu. Dokter Inolin memang sudah jauh drastis. COVID itu sudah turun katanya. Karena juga Tower 8 juga yang mau di Wisma Atlet sudah mau ditutup. Karena sudah pasien itu sudah sangat drastis berkurang nanasida. Baisiang gia ma lam kuat ma daya tahan tubuh tak. Sudah mah hita naso divaksin. Nah vaksin bema dirita. Tumpenian masalah vaksinon agak pilih don. Ya ada orang vaksin songok kami Sinovac enak gak bedang boina dihargai. Dan boina manang tu dia ikut laku di negara Indonesia di. Tapi habis anggaran negara na jolo mengimpor siat Cina. Ale to ema manang dia mengasal masih Asia kita sude. Ima hata siak kami selama hari Minggu madihita ale tungadong informasi ulah kami matikion era 5 menit mula tungadong akka informasi asaboy anak kota sekolah minggu menguruti muse par mingguat ta. Ati adong siak kita melatih medeka mangduk dainang. Dan adong Sekolah Minggu nggak ada acara 17 Agustus ya? Sudah selesai ya? Ini Amang masih khotbah dari rumah apa belum sehat atau gimana ini? kayak mang Amang masih khotbah dari rumah. Padahal sudah beribadah di gereja. Apa belum sehat atau bagaimana, Amang? enggak. Hari Minggunya mang kita mulai dari gereja mang. Oh, ini belum dari gereja ini? Belum. Oh, iya. Saya pikir udah dari gereja. Hari Minggu. Nah, parjolo siap-siap mahita sasude asa hari Minggu bohita tu gereja. Nah, pada 2 hon songon nasomal setiap ibadah Minggu kan kita ada selalu coffee break di gereja. Untuk sementara waktu di gereja, kalau memang sedikit orangnya bisa disediakan, tapi sekarang
marilah kita nikmatilah dulu kopi dan snack kita di rumah masing-masing ya. Ibu be maka snack nado kopi nak. Ijabu nabi. Jadi song nima dia kadamang dainang. Molo tadi ngutus sekolah minggu nedo ni amang sagala adong rencana mungkin tanggal 17 ya mereka mau melakukan itu. Saya juga nggak tahu, tapi nanti ada informasi setelah dalam kegiatan sekolah minggu. Tapi nuansa anak sekolah minggu hari ini beribadah dikonfirmasi ada merah putih seperti itu, tapi hanya nuansanya. Namun kegiatannya mungkin untuk tanggal 17 mereka masih ada si pemberitahuan. So nima jolo informasi tentang kegiatan sekolah minggu Ibu non dipatakas dan dikonkretkan oleh guru sekolah minggu. Ala sorong buhida ke informasi asabu ya kada dana sekolah minggu teh masuk madu mutuson hami sian parhalado mengucapkan selamat hari minggu mah dihita manginang, selamat beraktivitas mah dihita sudi siap-siap mah hita manginang ite. Orang-orang hari minggu. Tidak berfoto kita. Buka kamera dulu. Oh ya foto-foto ya mau kamera. Foto dulu foto. Buka kameranya semua. Ke mama jam gerak. Sudah 1, 2, 3, cheese. Yes. Oke. Udah? Sudah mau. Oke, terima kasih ya. Selamat hari Minggu untuk hari kita Minggu. semua. Shalom, bye-bye. Selamat hari Minggu, Idang. Hari Minggu semua. Salam sehat. Tuhan berkati. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, salam sehat semua ya. Izin live. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semua.